Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, RD1 Channel, bab 3284. Melihat apa yang dikatakan Kai Hongwei, Ji Yun berhenti bicara. Ji Meiyan berkata dengan cemas, Paman Kai, ini adalah kerabatku. Ini adalah saudara laki-lakiku yang keenam dan putra dari paman ketigaku. Bisakah kamu membantu, putra paman ketigamu? Kai Hongwei sedikit terkejut, tampak menatap Ji Yun dengan hati-hati, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata, Keponakan, bukan karena paman Caimu tidak masuk akal, hanya saja jalannya sangat berbahaya, dan aku tidak memiliki keputusan akhir sendirian. Sekelompok dari lebih dari selusin orang, sendirian tidak ada gunanya bagi saya untuk menyetujuinya sendiri. Bagaimanapun, kita harus bekerja sama satu sama lain di sepanjang jalan. Jika kita membawa beberapa dari mereka dan mencurahkan energi kita untuk melindungi mereka, siapa yang akan berbahagialah. Tetapi jika ketiga orang ini dapat menunjukkan ketulusan, biarkan yang lain setuju, saya tidak punya masalah di sini. Kai Hongwei sedikit malu, terlihat jelas dari kata-kata Kai Hongwei bahwa dia hanya menginginkan keuntungan. Namun, dia mengatakan bahwa ada orang lain yang menginginkannya, yang menunjukkan bahwa orang ini sangat rakus. Ketika Ji Meiyan mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dia maksud, dan segera berkata, Paman Kai, saya bersedia memberi Anda 5 juta koin spiritual, menurut Anda tidak apa-apa. Tanpa diduga, Kai Hongwei menggelengkan kepalanya dan berkata, Keponakan, tidak peduli berapa banyak koin spiritual yang kamu miliki, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Siapapun yang dapat menemukanku dan pergi ke wilayah selatan bersamaku akan kekurangan koin roh. Ji Meiyan mengerutkan kening ketika dia melihat. Itu koin roh saja tidak cukup, karena selain koin roh, dia tidak ada yang bisa dia hasilkan, seperti sumber daya lainnya, dia tidak bisa membuat keputusan. Senior Kai, jika kamu pergi ke wilayah selatan, jika kamu tidak membuat susunan teleportasi, apakah ada cara untuk melewatinya? Dev bertanya pada Kai Hongwei. Apapun alat transportasi yang kami butuhkan, kami para petani dapat melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Kata Kai Hongwei dengan tenang. Senior Kai benar, tetapi kamu harus tahu bahwa berlari kencang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Kamu harus beristirahat di tengah untuk memulihkan kekuatan fisikmu, yang juga akan memakan waktu. Kami memiliki pesawat yang bisa terbang sepanjang perjalanan ke wilayah selatan, tidak hanya menghemat kekuatan fisik dan waktu, tetapi juga Anda juga bisa berlatih dengan baik di pesawat. Kata Chen Ping. Kai Hongwei tertegun, lalu berkata dengan tidak percaya, apakah kamu memiliki pesawat? Tentu saja, kami datang ke sini dengan pesawat. Dev mengangguk, kamu ingin aku melihat pesawatmu tanpa bukti apapun? Kata Kai Hongwei. Dev melirik Ji Yun mengangguk, lalu berjalan keluar aula, lalu melepaskan pesawat itu. Kai Hongwei melihat pesawat di depannya, dengan kegembiraan yang mendalam di matanya. Setelah melihatnya, sikap Kai Hongwei jelas telah berubah. Keponakan tertua, karena ini adalah kerabatmu, ditambah hubunganku dengan ayahmu, tentu saja aku harus membantu dalam hal ini. Sedangkan untuk orang lain, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku akan meyakinkanmu mereka. Petik 2. Kai Hongwei dengan senang hati setuju. Dev tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Kai Hongwei seperti ini. Namun, di dunia para dewa dan manusia, tidak banyak orang seperti Kai Hongwei. Mereka semua menghargai kekuatan dan kepentingan mereka sendiri. Paman Kai, kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih. Petik 2. Setelah Ji Meiyan mengucapkan terima kasih, dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Ketika dia melewati Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dev 2 kali karena dia tahu bahwa setelah itu, dia mungkin tidak akan pernah melihat Dev lagi di dalam dirinya, hidup. Dev tidak mengatakan apapun atau menunjukkan ekspresi apapun, yang bisa membuat Ji Meiyan melupakan dirinya sendiri secepat mungkin, yang juga melegakan bagi Ji Meiyan. Kai Qianan di samping sepertinya melihat sesuatu dan menyuruh Ji Meiyan pergi. Dapatkan keluar, Meiyan, apakah penting jika kamu mengikuti orang itu? Menurutku caramu memandangnya salah. Kai Qianan bertanya. Ji Meiyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, apa hubungannya dengan itu? Tidak masalah, turunkan aku, kamu pikir aku bodoh. Menurutku kalian berdua tidak hanya berhubungan,
tapi kalian pasti tidur bersama," kata Kai Qianan dengan percaya diri. Bab 3285. Ji Meiyan tertegun dan menatap Kai Qianan dengan bingung. "Bagaimana kamu tahu?" Petik 2. Kalau begitu kamu tidak perlu bertanya. Kamu pincang saat berjalan sekarang. Apakah kamu sampai tadi malam? Kai Qianan mencondongkan tubuh menuju Ji Meiyan. Di telingaku, aku berbisik. Ji Meiyan tersipu, menatap tajam ke arah Kai Qianan dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Apa yang aku bicarakan adalah omong kosong, menurutmu itu benar?" Kai Qianan tanya jalan. "Itu benar, tapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Hanya jika kamu mengalaminya sendiri kamu bisa tahu bagaimana rasanya. Kamu harus segera mencari pria untuk mengalaminya." Ji Meiyan tersenyum. "Aku tidak mencarinya," kata Kai Qianan dengan wajah bangga. Setelah mengirim Ji Meiyan pergi, Kai Qianan kembali ke aula. "Xiao Nan, pergi dan temukan orang lain. Kita harus bersiap untuk berangkat." Petik 2. Kata Kai Hongwei kepada Kai Qianan. Kai Qianan mengangguk dan pergi memanggil yang lain. Kai Hongwei berada di lobi, mengobrol sebentar dengan Dev dan yang lainnya, dan mendapatkan pemahaman awal. Segera, Kai Qianan membawa selusin orang, aura orang-orang ini melonjak, dan mereka jelas tidak lemah. "Paman Kai." Pada saat ini, seorang pria muda, tampak lembut dan anggun, berjalan ke arah Kai Hongwei dan memberi hormat. "Ternyata itu Xiao Zhen, cepat cari tempat duduk," kata Kai Hongwei kepada pemuda itu dengan sangat sopan. Yang lain juga mengikuti Kai Hongwei menyapa, dan kemudian menemukan tempat duduk untuk duduk. Segera, aula yang awalnya kosong dipenuhi orang. Setelah Kai Hongwei melihatnya sekilas, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Xiao Nan, mengapa kamu tidak melihat Tuan Miao datang?" Petik 2. "Ayah, Tuan Miao tidak ada di sini, tetapi saya telah memberitahu kamu bahwa dia mungkin akan segera tiba." Petik 2. Kata Kai Qianan. Setelah mendengar ini, Kai Hongwei mengangguk, lalu menunggu dengan tenang. "Paman Kai, aku mengerti mengapa tiba-tiba ada 3 orang lagi di tim kita, dan mereka tidak terlihat terlalu kuat." Pemuda itu baru saja memperhatikan Dev dan yang lainnya, jadi dia bertanya pada Kai Hongwei dengan suara rendah. "Oh, ketiganya diperkenalkan oleh keluarga Ji. Meskipun mereka tidak kuat, mereka memiliki kapal udara, yang dapat mempersingkat waktu perjalanan kita dan menghindari masalah yang tidak perlu," jelas Kai Hongwei. Tanda seru. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan terus menatap Dev dan yang lainnya. Setelah melihat ini, Kai Hongwei memanggil Dev dan mereka bertiga, lalu memperkenalkan, "Keponakan tertua, ini adalah Sikong Zhen, putra dari keluarga Sikong. Meskipun usianya masih muda, kekuatannya telah mencapai tingkat keempat dari keluarga Sikong. Alam kesengsaraan. Ini adalah kedua kalinya saya pergi ke wilayah selatan bersama saya, dan saya memiliki pengalaman yang sangat kaya." Setelah selesai berbicara, Kai Hongwei memandang Sikong Zhen dan berkata, "Ini Ji Yun dari keluarga Ji." Petik 2. "Paman Kai, aku tidak ingat ada orang lain di keluarga Ji. Orang nomor 1 seperti itu." Sikong Zhen memandang Ji Yun dan merasa sangat aneh. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Sikong Zhen untuk menjelaskan, dan kemudian Sikong Zhen mengetahui bahwa Ji Yun adalah anak dari anak ketiga keluarga Ji yang kabur dari rumah saat itu. Setelah berbasa-basi, aula menjadi sunyi, semua orang menunggu pria bernama Miao Lao. "Paman Kai, apakah ini Tuan Miao penting?" Ji Yun bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat begitu banyak orang menunggu Tuan Miao ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sebagai anggota keluarga Ji, kamu bahkan tidak tahu bahwa Tuan Miao adalah orang yang paling berkuasa di kota kuning dan biru." Petik 2. "Kali ini Tuan Miao juga pergi bersama kami ke wilayah selatan, tapi itu saja karena kita. Jika bukan karena keributan baru-baru ini di Gunung Iblis wilayah selatan, Tuan Miao mungkin tidak akan pergi." Sebelum Kai Hongwei dapat berbicara, Sikong Zhen berkata. Ketika Ji Yun mendengar ini, dia berhenti berbicara. Pantas saja orang-orang ini menunggu Tuan Miao dan tidak ada yang mengeluh. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar di luar, dan Kai Hongwei langsung berdiri untuk menyambutnya. Bab 3286. "Miao Miao, kamu di sini," kata Kai Hongwei dengan hormat setelah menyambutnya keluar. "Bos Kai, aku terlambat, aku membuatmu menunggu. Ini semua salah cucuku. Dia bersikeras untuk pergi bersama kami,
tapi aku tidak bisa membantunya. Kata Miao Lao meminta maaf. Di belakang Tuan Miao, ada seorang wanita muda. Miao Miao, kamu datang pada waktu yang tepat. Karena Nona Miao juga ingin pergi, mari kita jalan-jalan bersama dan anggap ini sebagai perjalanan. Kai Hongwei mengundang Miao Miao masuk. Mendengarkan kata-kata Kai Hongwei, Dev tersenyum pahit. Mereka bertiga ingin pergi bersama. Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan keluarga Ji, Kai Hongwei tidak setuju. Dia tidak setuju sampai dia mengeluarkan pesawat itu. Tapi sekarang Miao Lao mengatakan sesuatu, Kai Hongwei tidak hanya berani mengatakan apapun, tapi juga dengan hormat membiarkannya pergi sebagai turis. Saat Tuan Miao masuk ke aula, semua orang berdiri dan menyapa. Dev melihat Tuan Miao tampak tua dan sangat tua, tetapi matanya cerah dan auranya sangat kuat. Gadis muda di sebelah Tuan Miao terlihat cantik dan cantik, dengan mata berair besar dan penampilan tidak berbahaya. Tapi Dev tidak tahu bahwa akan sangat buruk jika dia tertipu oleh penampilan gadis ini. Nama gadis ini adalah Miao Miao, dan dia sangat terkenal di kota Huanglan, orang-orang memanggilnya iblis. Tuan Miao melambaikan tangannya ke arah semua orang, lalu mengamati sekeliling dengan matanya yang besar dan cerah. Segera, mata Tuan Miao tertuju pada Dev sejenak. Kalian, kenapa kamu tidak punya sopan santun? Semua orang berdiri saat melihat kakekku, tapi kamu tetap duduk. Apa kamu mengerti aturannya? Miao Miao bertanya dengan tajam kepada Dev. Dev tertegun, dia tidak menyangka gadis yang terlihat cantik dan tidak berbahaya ini akan begitu tajam ketika dia membuka mulutnya. Miao Miao, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menimbulkan masalah bagiku? Jika kamu tidak patuh, aku tidak akan membawamu ke sana. Miao Lao menegur cucunya, lalu menatap Dev dengan nada meminta maaf dan berkata, adik, cucuku sedikit pemarah. Saya harap kamu tidak tersinggung. Petik 2. Tidak. Dev tidak menyangka bahwa Tuan Miao ini sangat kuat tetapi juga sangat baik hati. Miao, ketiganya adalah anggota keluarga Ji dan ingin pergi ke wilayah selatan bersama mereka. Kai Hongwei buru-buru mengikuti Tuan Miao dan menjelaskan. Keluarga Ji. Tuan Miao tertegun, mengapa Anda terlihat begitu asing bagi saya? Kai Hongwei buru-buru menjelaskan kepada Tuan Miao, dan Tuan Miao akhirnya mengerti dan mau tidak mau mengangguk, ternyata dia adalah keturunan dari anak ketiga dari keluarga Ji. Ketika anak ketiga dari keluarga Ji kawin lari, seluruh kota Huanglan gempar. Saya tidak menyangka anak-anak akan menjadi seperti ini. Besar. Petik 2. Anak muda harusnya punya lebih banyak pengalaman. Jika mereka tidak melalui kesulitan, mereka tidak akan pernah tumbuh dewasa. Sama seperti cucu saya, dia membuat masalah sepanjang hari tetapi tidak mengalami kemajuan sama sekali. Kakek, saya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan sekarang, jadi saya belum membuat kemajuan apapun. Miao Miao cemberut dan berkata sedikit tidak senang. Ada kemajuan, ada kemajuan. Kakek salah. Miao Lao buru-buru membujuk cucunya. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat Miao Lao seperti ini. Bos Kai, jika semua orang ada di sini, ayo berangkat, ya. Pasti akan ada beberapa kendala dalam perjalanannya yang akan menunda waktu. Miao Lao mengikuti Kai Hongwei dan berkata, Miao Lao, ada pesawat yang tersedia untuk perjalanan kita kali ini, jadi kita harus bisa menghemat banyak waktu sepanjang perjalanan. Kata Kai Hongwei, pesawat, dari mana datangnya pesawat itu? Miao Lao tercengang, yang lain juga terkejut, bertanya-tanya dari mana Kai Hongwei mendapatkan pesawat itu. Miao Lao, pesawat itu milikku. Keluarga kami menjalankan sekte di wilayah utara, yang mengkhususkan diri dalam bisnis pesawat. Ji Yun berdiri dan menjelaskan. Bersambung.